Halo, ketemu lagi di Makin Mahir, di Mahir Tips. Ada yang banyak yang nanya, Bang, caranya biar keterima ngelamar kerja gimana? Nah, salah satu tipsnya untuk kalian bisa kuat, bisa punya nilai lebih di hadapan HR adalah kalian punya branding. Apa itu branding? Kita bahas sekarang juga. Nah, teman-teman, di era digital ini penting banget buat kita bisa memperkenalkan diri kita, buat kita bisa mempresentasikan diri kita sebagai sesuatu. Nah, kalau kalian melihat influencer, kalau kalian melihat tokoh-tokoh gitu ya, itu kan mereka kuat dari sisi brandingnya. Misal contohnya Pak Luhut gitu ya, Pak Luhut itu kan brandingnya kan beliau bisa di semua bidang, bisa semuanya gitu ya. Nah kalian juga harus bisa membranding diri, tapi nggak harus jadi seperti Pak Luhut gitu ya. Nah kalian bisa memulai dari hal yang paling simpel. Nah ini adalah 3 hal yang harus kalian persiapkan untuk mulai membranding diri kalian. Nah ini penting banget untuk kalian fresh graduate. Yang pertama adalah apa? Fokus pada satu hal aja. Nah ini penting nih. Setelah kalian tahu minat kalian mau kemana, berprofesinya sebagai apa, brandinglah sesuai dengan profesi tersebut. Misal kalian ini lulusan manajemen gitu ya, atau manajemen bisnis gitu. Terus udah deh, saya yakin saya mau ambil profesi sebagai seorang digital marketing. Oke, yaudah fokus aja di digital marketing aja. Jadi branding kalian sebagai digital marketing. Misal contoh nih, kalau kalian nggak bisa nyebut kalian belum punya pengalaman, bisa kalian sebut sebagai digital marketing enthusiast gitu. Atau kebanyakan sekarang di lulusan psikologi ada yang mental health enthusiast dan lain sebagainya. Tapi hati-hati menyebut sebagai seorang misal digital marketing strategis atau digital marketing spesialis. Kalau kalian nggak punya portofolio yang baik, tidak punya pengalaman panjang yang membuktikan itu, hati-hati untuk mengklaim seperti itu. Makanya sebagai fresh graduate bisa dimulai dari digital marketing enthusiast. Artinya kalian adalah sosok yang memang punya ketertarikan sebagai seorang digital marketer dan sangat antusias dengan hal-hal yang berhubungan dengan digital marketing. Jadi fokuskan satu hal, bidang yang kalian akan kuasai ya, bukan yang sudah kalian kuasai. Yang sudah boleh, tapi yang akan kalian kuasai boleh. Nah, lalu mempresentasikannya gimana? Nah, kalian bisa presentasikannya di sosial media. Cara paling gampangnya gitu, kalian bisa bikin channel YouTube kayak gini, ngomongin soal digital marketing yang fundamental dulu misal. Atau kalau berhubungan sama dunia kerja, kalian ngomongnya di LinkedIn gitu ya. Kalian bikin LinkedIn, kemudian branding diri kalian sebagai seperti itu. Cari koneksi yang satu profesi dengan kalian. Nyari orang-orang yang memang udah bekerja di startup unicorn gitu ya, yang posisi sebagai digital marketing. Kemudian kalian minta koneksi, kemudian kalian belajar di situ. Nah, kemudian kalian buat posting gitu, baik di LinkedIn maupun di IG juga boleh. Post sesuatu soal topik yang kalian senengi. Nah, kenapa ini penting? Ketika kalian ngelamar kerja gitu ya, kemudian kalian mencantumkan LinkedIn kalian, jadi HR jadi lebih punya gambaran, dia memang ngelamar sebagai digital marketing dan dia memang sangat relate dengan hal-hal tentang digital marketing. Itu pentingnya kalian fokus di satu hal, oke? Nah, yang kedua, ini agak susah memang ya, dan ini harus digali terus. Setelah kalian fokus di satu hal, usahakan dan gali terus untuk kalian menjadi genuine atau unique. Cari unique selling point kalian gimana. Contoh nih, udah banyak banget orang yang ngomongin soal digital marketing gitu. Banyak banget, ribuan, jutaan bahkan di Indonesia. Tapi kalian harus nyari sisi lain. Kira-kira di bidang apa atau di topik apa yang nggak banyak orang sentuh. Nah, misal contoh, kalian mau fokus di digital marketing gitu. Buat ngebedain saya dengan yang lain apa ya? Misalkan ngomongin digital marketingnya, bayarnya atau postingan materinya studi kasus gitu. Studi kasusnya misal sama pedagang kaki lima. Nah ini gimana nih kalau misal pedagang kaki lima, misal penjual mie ayam tapi nerapin digital marketing, itu jadinya kayak gimana? Nah kalian explore tuh materi-materi kayak gitu. Nah semakin sering kalian seperti itu, semakin konsisten kalian seperti itu, maka
unique selling point atau genuinitas tentang diri kalian, maka akan semakin terbentuk gitu. Misal kalian ngomongin soal mental health, orang udah banyak lah ngomongin soal gitu. Tapi gimana kalian memperhatikan mental health ibu-ibu, misal khusus ibu-ibu muda, kira-kira mental health-nya gimana sih gitu. Atau mental health seorang pekerja kuli bangunan, apakah pekerja kuli bangunan itu juga butuh edukasi soal mental health dan sebagainya. Jadi cari uniknya, cari bedanya kalian dengan yang sudah masif gitu. Yang ketiga adalah konsisten. Semua itu tidak akan pernah terlihat hasilnya kalau kalian tidak lakukan secara konsisten. Lakukan itu secara konsisten, secara terstruktur, kemudian terus berinovasi, berkembang, sampai di titik dimana akhirnya kalian bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang kalian buat, ternyata bisa berimpact terhadap minimal ke diri kalian. Kalau bisa berimpact kepada yang lain, itu lebih bagus lagi. Oke? Nah, 3 hal itu. Fokus kepada satu bidang, kemudian cari uniknya, yang ketiga adalah konsisten. Lakukan 3 hal ini untuk membentuk branding kalian semakin kuat dan kalian punya kesempatan di dunia kerja sebagai profesi. Dan kalau branding kalian udah kuat, kalian nggak cuman mudah untuk lamar kerja, tapi bisa jadi kalian bisa mengerjakan sesuatu secara freelance. Nah, jadi banyak sekali keuntungannya. Makanya mulai dari sekarang kalian bisa mulai membangun branding kalian. Oke, gitu aja. Terima kasih. Dadah.